sahabat teresmaluku.com, tokoh yang satu ini punya pengaruh yang cukup besar tentunya di dunia perpolitikan di kancah nasional, bahkan juga diperhitungkan di tingkat lokal. Mendengar namanya semua orang akan tahu bahwa BMW adalah Bung Michael Wagemena. Saya bersama beliau hari ini tentunya kita akan ngobrol banyak mengenai kiprah beliau di kancah politik nasional dan juga bagaimana pandangan beliau sendiri tentang Kota Ambon. Apa kabar Pak Michael? Terima kasih Bung Sen, apa kabar? Salam sehat Bapak. Oke, Bung Sen sehat? Sehat. Ya, kita semua kita sehat, harus sehat Pak ya. Amin. Oke, baik. Pak Michael, ini berbicara tentang politik nasional. Nama Anda sudah tidak bisa diragukan lagi, bahkan juga diperhitungkan Pak di mana-mana. Pandangan Bapak dulu deh Pak, terkait dengan situasi politik yang ada di Kota Ambon bahkan di Bali. Oke, jadi yang pertama-tama Bung Sen, bahwa secara pribadi kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Pak SBY waktu itu, dan juga Ketua Fraksi Mas Ibas, di mana selama saya 10 tahun di DPR RI, fraksi Partai Demokrat memberikan kesempatan kepada saya menjadi pimpinan yang ada di Komisi 5 DPR RI menyangkut Komisi Infrastruktur dan juga Komisi 4 yaitu menyangkut Komisi tentang Pangan. Dan tidak memang semua orang bisa mendapatkan pimpinan komisi, dan itu harus saya berterima kasih kepada Pak SBY dan Pak Ibas sebagai ketua fraksi. Melihat pertanyaan berikut dari mata Bung Sen, memang ini pertanyaan yang sangat seksi loh. Kenapa seksi? Karena pemilu kada, baik itu pada tingkat provinsi maupun pada tingkat Kota Ambon, itu kan seperti ada istilah orang Ambon, Belanda masih jauh, ya kan? Kenapa demikian? Mengingat pemilu kada di 2020 ini juga belum dimulai, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Mungkin after this baru kita mempercakapkan lagi tentang pemilu kada Kota Ambon yang juga masih misteri, ya belum tahu apakah tahun 2022 ataukah 2023, karena yang saat ini itu masih masuk dalam 2024. Tapi nama Anda sudah digadang-gadang Bapak, di mana-mana semua orang berbicara tentang BMW. Ya, terima kasih Bung Sen. Apa yang kami lakukan saat ini di dalam lingkungan kota itu kan dalam perspektif kemanusiaan, di mana kita tahu persis mulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini warga secara nasional dan juga mendunia itu kan terdampak yang namanya pandemi COVID-19, dan semua sektor itu shutdown, ya. Hanya 8 sektor yang diizinkan untuk melakukan aktivitas yang pendekatannya adalah pangan, makanan, ya seperti itu. Yang lain semua relatif tidak ada punya aktivitas. Tapi kalau kita melihat bahwa dunia politik yang bergejolak tidak mengenal pandemi mungkin di Kota Ambon sendiri, karena mungkin pendidikan politik di warga kota sendiri yang sudah semakin baik, tanggung jawab dari partai politik juga sudah semakin baik memberikan edukasi politik, sehingga kalau kita lihat bahwa Bapak punya nama di mana-mana, di tingkat RT, RW semua membicarakan BMW. Ya, jadi Bung Sen, Maluku sebagai provinsi ini kan memiliki 1 kota dan 10 kabupaten, dan kota itu adalah Kota Ambon dan menjadi ibu kota provinsi. Semua aktivitas, ya kan, itu relatif bermuara ada itu di Kota Ambon. Artinya figur Anda begitu meracuni dalam seluruh warga kota. Memang kami melihat tidak mudah untuk memimpin Kota Ambon ya after atau setelah Bung Rizwan Habesi. Kenapa? Karena
figur beliau relatif hampir paripurna. Dari sisi fisikly juga beliau sangat luar biasa ininya, penampilan performance-nya luar biasa, dan berbagai kebijakan beliau juga sangat luar biasa. Jadi orang yang akan menggantikan beliau itu memang menjadi sebuah beban dalam tanda petik ya. Apakah performance-nya minimal sama dengan beliau, selalu senyum, apa aja ada masalah senyum dan sebagainya. Artinya Pak BMW, kita melihat juga bahwa sebenarnya figur pemimpin Kota Ambon itu sebenarnya juga melekat mungkin kepada Anda sekarang. Orang melihat secara performance, secara pengalaman dan sebagainya, leadershipnya juga dan sebagainya, sehingga ya kalau dibilang ya Kota Ambon belakangan ini kalau kita lihat di mana-mana ada BMW, di baliho ada BMW, di stiker ada BMW, semuanya ada BMW. Ya kita berada pada dimensi politik modern ya, dan semuanya itu ada parameternya. Dan bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita bisa mendeteksi sampai sejauh mana respon daripada warga kepada kita, maka itu ada yang namanya survei. Nanti waktunya kita akan melakukan survei. Kalau memang warga kota menghendaki Bu Michael Watimena, ya kan, untuk ada di tengah-tengah warga kota, kenapa tidak? Seperti itu. Baik, Bung Michael sangat diharapkan tentunya juga oleh seluruh warga kota saat ini sebenarnya untuk bagaimana menjadi pemimpin Ambon ke depan, untuk berubah wajah Kota Ambon supaya lebih kekinian lagi. Ya, memang sekarang ini politik nasional kita dan politik lokal kita banyak juga dihiasi dengan politik yang bersandar kepada dinamika kemudahan daripada warga kota, dan itu ada di teman-teman milenial. Dan itu berarti dengan jumlah kelompok milenial yang sangat signifikan seperti ini, maka kita harus tahu ya kan apa yang menjadi keinginan mereka, sehingga ini bisa dapat ada sebuah benang merah antara kami sebagai pemimpin nanti dengan apa yang dimaui oleh generasi muda atau yang milenial saat ini. Bapak, ini sambil menunggu survei nanti kita akan juga wawancara mengikuti perkembangan Bapak sampai nanti di 2022 seperti itu. Tapi sebelum kita menutup obrolan kita, Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada viewers kita, sahabat terasmaluku.com? Silakan, Pak. Saya harus menyampaikan bahwa Maluku Bumi dan Kota Ambon pada khususnya ini dari tempo dulu itu sudah harum baunya. 445 tahun itu waktu yang sangat panjang, dan karena harumnya itu membuat bangsa-bangsa Eropa itu mencari dengan berbagai kesulitan rempah-rempah yang ada di Kota Ambon dan Maluku. Karena sakingnya harum dalam perjalanannya, ini Kota Ambon banyak sekali prestatif itu yang diraih. Ke depan prestasi-prestasi ini harus kita raih kembali, harus kita gapai kembali untuk mengharumkan Kota Ambon walaupun dalam perspektif yang berbeda. Kalau dulu perspektifnya adalah rempah-rempah, saatnya sekarang perspektifnya adalah prestasi yang harus kita raih. Kalau prestasi yang harus kita raih dalam pemerintahan, maka hal yang paling utama melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, sehingga sinergitas antara pemerintah dan warga masyarakat, kalau saat ini sudah terpadu, maka manis lawannya. Oke, baik. Terima kasih BMW Bung Michael Watimena atas obrolan singkatnya di hari ini. Kita tunggu Bapak gebrakan selanjutnya tentunya, dan harapannya tetap sehat Bapak, sehingga
kiprah Bapak di kancah politik nasional, kiprah Bapak juga nanti di Kota Ambon bisa membawa perubahan besar Pak bagi seluruh warga. Saya ini paling senang sekali kalau diganggu oleh Bung Sen Anwar ya, karena dengan mengganggu saya maka banyak faedah, banyak manfaat yang bisa saya dapatkan daripada Bung Sen Anwar ya. Oke. Kita berikan applause kepada Bung Sen. Saya tunggu ya. Bapak, kita akan lanjut lagi nanti di obrolan selanjutnya dengan kerasmaluku.com. Baik, dan saya tutup obrolan saya dengan BMW Bung Michael Watimena. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita tunggu gebrakan BMW untuk Kota Ambon. Sampai jumpa, salam sehat.